Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Tentunya sehat semua pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang pecahan. Sebenarnya materi pecahan ini sudah belajar sekolah dasar, namun di kelas 7 kita ulang kembali supaya lebih lancar. Yang pertama, kita akan bahas tentang penyatakan bilangan pecahan. Perhatikan gambar berikut. Jika sebuah roti berbentuk persegi, kita potong menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian kita ambil satu bagian, maka satu bagian dari 4 bagian yang sama itu sama dengan 1/4 bagian. Jika sebuah roti yang berbentuk persegi panjang kita potong menjadi 6 bagian yang sama, kita ambil 2 bagian, maka kita mengambil 2 dari 6 bagian yang sama dengan 2/6 bagian. Kemudian jika ada sebuah roti yang berbentuk lingkaran, kita potong menjadi 5 bagian yang sama. Kita ambil 2 bagian. Maka 2/5 bagian. 1/4, 2/5, 2/6 dinamakan bilangan pecahan. 1 dan 2 dinamakan pembilang. 4, 6, dan 5 dinamakan penyebut. Bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B, bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan B bukan faktor dari A. Jenis pecahan. Ada beberapa jenis pecahan. Pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, per mil. Sekarang yang pertama pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah suatu pecahan yang pembilang kurang dari penyebut. Contohnya 1/2, 2/3. Pecahan tidak murni adalah suatu pecahan yang pembilang lebih dari penyebut. Pecahan tidak murni ini bisa kita ubah menjadi namanya pecahan campuran. 3/2, kalau kita ubah pecahan campuran menjadi 1/2. Kemudian desimal 0,1, 1,32. Kemudian persen, ada 10% sama dengan 10/100, 15% sama dengan 15/100. Kemudian per mil. Per mil, 10 per mil sama dengan 10/1000. Sekarang kita lanjutkan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Perhatikan, pecahan biasa 9/2 kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. 9/2 sama dengan 8 ditambah 1/2 sama dengan 4 ditambah 1/2 sama dengan 4/2. 9/2 kalau kita ubah ke bentuk desimal menjadi 4,5. Bisa dibagi seperti biasa, ke bawah. Bisa juga 9/2 dikalikan dengan 5/5 sama dengan 45, per 10 sama dengan 4,5. 9/2 kalau kita ubah ke bentuk persen, tinggal mengalikan 100% menjadi 450%. Untuk mengubah 9/2 ke per mil, kita mengalikan 9/2 kali 1000 per mil sama dengan 4500 per mil. Kita lanjutkan. Membandingkan dua pecahan. Pada materi sebelumnya kita belajar bahwa pada garis bilangan, bilangan yang sebelah kanan selalu lebih dari bilangan yang sebelah kiri. 3/4 itu lebih dari 1/4. Penyebutnya sama 4. Pembilangnya 3 dan 1. 3 lebih dari 1. Kemudian 2/5 dibandingkan dengan 3/6. 5 dengan 6, KPK-nya 30. Kita ubah ke pecahan senilai 2/5 sama dengan 12/30.
Nah, ini bisa dicari dengan cara 30 dibagi 5, 6 dikalikan 2, 12. 3/6 itu sama dengan 15/30. 12 kurang dari 15, sehingga 2/5 kurang dari 3/6. Cara lain, 2/5 dibandingkan dengan 3/6 dengan mengalihkan silang. 2 dikali 6 kurang dari 5 dikali 3. 12 kurang dari 15, sehingga 2/5 kurang dari 3/6. Kemudian mengurutkan bilangan pecahan. Kita bisa mengurutkan bilangan pecahan dengan cara terlebih dahulu mengubah ke pecahan sejenis atau ke bentuk desimal atau ke persen, lalu membandingkannya. Kemudian mengurutkan bilangan-bilangan pecahan tersebut dari yang terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Contoh soal. Bu Santi sedang berbelanja telur, terigu, dan gula. Ia membeli 1/2 kg telur, 3/4 kg terigu, dan 0,4 kg gula. Urutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling berat. Berat telur sama dengan 1/2 kg, berat terigu sama dengan 3/4 kg, berat gula sama dengan 0,4 kg. Kita ubah ke pecahan. Biasa sama dengan 4/10 kg. Penyebut pecahan 1/2, 3/4, dan 4/10 adalah 2, 4, dan 10. Kita cari bilangan yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 10. Yaitu salah satunya adalah 20. Supaya mudah kita ambil KPK-nya. 20. Jadi penyebutnya 20. Nah, 1/2 sama dengan 10/20. 3/4 sama dengan 15/20. 4/10 sama dengan 8/20. Kita ubah ke pecahan yang senilai. Jadi urutan belanja Bu Santi dari yang paling berat adalah 3/4, 1/2, 4/10. Selain cara di atas, kita dapat juga mengubah ke bentuk desimal atau persen. Sekarang kita lanjutkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sekarang kita lanjutkan. Yang pertama kita akan bahas tentang penjumlahan bilangan pecahan. 1/5 ditambah 2/5. Penyebutnya sama 5. Jadi kita tinggal menjumlahkan pembilangan saja. 1 tambah 2/5 sama dengan 3/5. Jadi penyebutnya tetap. Kemudian yang berikutnya 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 2 dengan 3. Penyebutnya berbeda. Maka kita samakan menjadi 6. 6 dibagi 2, 3. Kali 1, 3. Kemudian 1/3 itu kita ubah penyebutnya jadi 6. 6 bagi 3, 2. Kali 1, 2. Jadi 1/3 senilai dengan 2/6. Sama dengan pembilangnya kita tambahkan 3 tambah 2/6 sama dengan 5/6. Selanjutnya pengurangan bilangan pecahan. 4/7 dikurang 2/7. Penyebutnya sama, yaitu 7. Nah, kita tinggal mengurangkan pembilangan saja. 4 dikurang 2, 2. Berarti 2/7. Karena penyebutnya 7. Sama. Oke. Kemudian penyebutnya berbeda. 3/4 dikurang 3/8 sama dengan PK dari 4 dan 8 adalah 8. Kita samakan penyebutnya menjadi 8. 8 dibagi 4, 2. Kali 3, 6. Kemudian 3/8. Penyebutnya 8, tetap 3/8. Sama dengan 6 dikurang 3/8 sama dengan 3/8. Selanjutnya kita akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Untuk menjumlahkan bilangan desimal, kita harus melihat letak tanda komanya. Kita luruskan ke bawah.
0,73 ditambah 0,21. Perhatikan nilai tempatnya. Perhatikan letak tanda koma. Oke, 0,73 tambah 0,21. Lihat bersut ke bawah. Komanya lurus. Sama dengan 0,94. Begitu juga dengan pengurangan. Sama caranya dengan penjumlahan. Kemudian, contoh soal. Pak Romi mempunyai sebidang tanah, sepertiga dari luas tanahnya digunakan untuk bangunan, 25%-nya untuk kolam, dan sisanya untuk kebun. Berapa bagian tanah yang digunakan untuk kebun? Luas tanah untuk kebun. Luas tanah keseluruhan itu kita beranggapan sebagai satu bagian. Maka 1 dikurang sepertiga dikurang 25%. Sama dengan 1 dikurang sepertiga dikurang 25%, kita ubah menjadi 25/100. Sama dengan 1 kita ubah menjadi 3/3 dikurang 3/3 dikurang sepertiga dikurang 25/100. Sama dengan 2/3 dikurang 25/100. Penyebutnya berbeda, 3 dengan 100. KPK-nya adalah 300. Berarti 300 dibagi dengan 3 dikali 2, 200. Kemudian 300 dibagi 100, 3 dikali 25, 75. Berarti 200/300 dikurang 75/300 sama dengan 125/300 sama dengan 5/12. Jadi bagian yang digunakan untuk kebun adalah 5/12 bagian. Pertemuan pada hari ini saya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.